Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai 19. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung. Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Yesus berkata dalam Injil hari ini, bahwa generasi yang ia hadapi bagaikan anak-anak yang tidak tahu apa yang mereka inginkan. Ketika ia meniup seruling, mereka tidak menari. Ketika ia menyanyikan ratapan, mereka tidak menangis. Dengan kata lain, mereka tidak peka terhadap kehadiran dan karya Allah yang sedang terjadi di tengah-tengah mereka. Saudara-saudari, Injil yang kita renungkan hari ini mengajak kita untuk menanggapi sabda Tuhan dengan mata iman, agar kita mampu melihat dan mengenali bahwa Allah sungguh bekerja dalam segala peristiwa hidup kita, baik dalam keberhasilan maupun dalam penderitaan. Allah datang kepada kita setiap hari dengan cara yang beragam. Kadang ia menampakkan kebaikannya dengan memberikan keberhasilan dalam pekerjaan, kesehatan, atau keluarga yang harmonis. Namun di lain waktu ia justru memperkenankan penderitaan, kegagalan, atau kekecewaan supaya kita belajar menggantungkan diri sepenuhnya kepadanya. Masalahnya kita sering tidak menyadarinya. Kita cepat berkata, Tuhan tidak adil, atau mengapa engkau membiarkan ini terjadi. Padahal dikatakan, tanggapan yang benar terhadap tindakan Allah hanya mungkin bila kita mampu membedakan bahwa sesungguhnya dialah yang sedang bertindak, bahwa dialah yang sedang meniup seruling atau menyanyikan ratapan bagi kita. Artinya kita perlu mata iman, kemampuan untuk melihat Allah yang hadir di balik segala situasi, entah itu bahagia ataupun sedih. Iman membuat kita hidup dalam damai dan memberi makna pada setiap peristiwa. Saudara-saudari, Yesus menegur orang-orang yang menilai dia dan Yohanes Pembaptis dengan ukuran duniawi. Yohanes dianggap keras dan aneh. Yesus dianggap pemabuk dan teman orang berdosa. Betapa sering hal yang sama kita lakukan. Kita menilai sesama berdasarkan penampilan, posisi, atau perilaku luar. Kita menolak yang tidak sesuai dengan selera kita dan menganggap diri lebih benar daripada orang lain. Tuhan, bantulah aku untuk melepaskan diri dari ukuran duniawi dalam menilai orang lain, agar aku dapat mengasihi mereka sebagaimana Engkau mengasihi. Saudara-saudari, hanya mata iman yang bisa melihat kebaikan ilahi yang tersembunyi dalam sesama kita, dalam orang yang lemah, dalam anak yang sulit, dalam rekan kerja yang menjengkelkan. Ketika kita belajar melihat mereka dengan kasih Kristus, kita tidak lagi cepat menghakimi, tetapi mulai mengasihi. Yesus berkata, namun hikmat dibenarkan oleh perbuatannya. Orang boleh menuduh, menolak, atau salah paham terhadap kita, tetapi kebenaran tidak perlu dibuktikan dengan argumen, cukup dengan buah hidup yang baik. Yesus sendiri tidak membalas tuduhan dengan kata-kata, melainkan dengan karya. Ia terus berjalan, berbuat baik, menyembuhkan, dan mengasihi. Saudara-saudari, kita pun dipanggil untuk seperti itu, tidak sibuk mencari pembenaran diri, melainkan sibuk berbuat kasih. Perbuatan baik akan berbicara dengan sendirinya, meskipun mungkin perlu waktu bagi orang lain untuk melihat dan menghargainya. Jadi marilah kita tidak khawatir akan penilaian orang lain, jika kita setia mengikuti irama seruling Tuhan, entah saat gembira maupun saat duka, dan melakukan segala sesuatu demi kasih kepadanya, maka kita dapat yakin
Allah sedang bekerja di dalam diri kita dan akan menyelesaikan karya baiknya melalui kita. Saudara-saudari, hidup beriman berarti melihat dunia dengan mata Allah. Bukan sekedar apa yang tampak di luar, melainkan makna yang tersembunyi di baliknya. Bukan menghakimi dengan ukuran dunia, melainkan menilai dengan kasih Kristus. Bukan mencari pembenaran diri, melainkan hidup dalam kebijaksanaan yang dibenarkan oleh perbuatan kasih. Maka marilah hari ini kita mohon rahmat sederhana, namun mendalam. Tuhan, berilah aku mata iman, agar aku melihat kehadiran-Mu di balik segala sesuatu, mengasihi sesama tanpa menghakimi, dan setia berbuat baik seperti Engkau. Semoga mata iman itu membuat kita hidup dengan damai, penuh makna, dan menjadi tanda kasih Allah bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda-Mu angkat resahku.